Mungkin kalau untuk kompetisi di luar dari bangsa Babiran sendiri ada nggak yang mau Hili? Juara 1 kami kemarin. Oh iya, alhamdulillah. Ke Kalimantan Timur. Sekalimantan Timur. Jurinya Igor Saikoji Balikpapan. Oh siap. Tapi serius emang juara 1 bro? Juara 1. Juara 1 ya? Igor Saikoji yang online itu iya, ya? online. Yang orangnya berisi. Udah usah lihat aku. Iya. Nah, kalau beatbox sendiri kalau beatbox sendiri ada yang udah Keluar juara juga kemarin, cuman bukan saya. Tapi di bagian di Bro Beatbox Land juga, anggotanya Bro Beatbox Land juga. di mana itu? Itu kemarin di Tenggarong. Oh, Tenggarong ya. Bro ini sering nggak Kalimantan Timur juga ngadain acara sih? Sebenarnya untuk event kalian sendiri gitu loh. Nyata kalau kami sendiri yang kalau tentang event kami berasa bikin sendiri Pak. Kalau event itu jarang kami ada sangkut pautkan kemana-mana event-event gitu. Soalnya ibaratnya kita mau cari di Bro ini sponsor susah. Ibaratnya kan kita harus kesini kesana. Jadi kadang-kadang bikin event itu ya minim di budget aja gitu kan. Cuma tetap jalan kayak kita namanya anak jalanan kan. Iya. Anak jalanan kan kembang metropolitan. nomor 2 lah jadi event organizer-nya ya. Oh, ada IO-nya sendiri ya? Ya Kami sendiri. Oh, kalian juga. Kalian juga. Pesertanya kalian dan jurinya kalian. Dan yang menang juga kalian. Yang penting gue baru tahu deh. Yang penting jalan aja. Yang penting eksis dulu ya. Yang penting ada karya. Menurut gue kayak gitu. Ada pergerakan. Yang penting kan kalian itu tetap dilihat eksistensinya di Berau gitu loh. Nah, buat kalian ini masalah rapper atau beatbox itu kan untuk di Indonesia sendiri itu masih lazim ya. Nggak banyak gitu loh. Kenapa jadi terpilih untuk jadi rapper beatbox? Alasannya sih dari Gue mau mulai dari sini. dari ujung dulu deh. Kalau Ini sendirian nih. Iya, emang dari personal aja. Iya, jadi dulu itu karena aku juga gak bisa apa-apa ya. Olahraga juga gak bisa, gak jago lah. Jadi coba nekunin yang lain, biar kelihatan beda sama teman-teman aja. Terus juga ada teman yang nyoba-nyoba beatbox bagus, nah mulai ngulik lah. Ternyata iseng-iseng Berhadiah. Iya. Tapi pernah nggak sih dibilang apaan sih dapet? sering ya. Orang tua sendiri juga. Iya, gue mau tahu dong respon orang tua pertama. Lu kayak gedebak lu apa sih? Responnya gue penasaran. Ini anak gue kenapa ya? Ini makan apa? Kelebihan liur apa? Apa kan tanggapan pertama? Ya gitu. Sebenarnya lebih ke ngomel aja sih, soalnya kan ribut kan. Terus nggak jelas juga kalau nge-beatbox. Iya. Jadi aneh aja lah merekanya. Terus ya nggak bisa dibanggain juga kan. Tapi lama-lama orang tua bisa nerima kan? Iya, bisa diterima kondisi anak. Iya. Karena udah beberapa kali dapat juara juga jadi ya mulai bisa nerima. Oh iya, udah bisa lah ya kan. Ini anak gue nih gedebak tiap malam nih. Ya soalnya cuma itu aja bisa dibanggain. Dari NC deh. Kalau aku pertama sih karena aku emang dari kecil suka dengerin radio. Dulu kan zaman SD tuh suka banget tuh yang ngirim SMS. Oh iya. Umur kita jauh ya. Iya. Kita masih tulisan. Gua di Harvard sekolah. Jadi mulai tertarik tuh sama musik. Nah, coba-coba nyanyi tapi suara nggak bagus. Nggak bisa nyanyi. Tapi bentar gua potong ya. Kalau rapper apa suara harus bagus kan enggak ya? enggak. Suara bagus itu nilai plus aja sih. Oh. Jadi ada backingan selain nge-rap bisa juga ke Yang penting speed deh. Nggak juga speed, penting lirikal sih kalau lebih rap. Nah terus dari sampai mana tadi? Kalau dari musik ya nggak bisa nyanyi. Terus ada teman dengerin satu lagu rap dulu, Bondan Prakoso tuh yang sering di radio. Nah, jadi coba tulisin liriknya sendiri, terus dihafalin. Berkembang gitu semakin lama makin suka deh. Kok asik gitu ya? Kok asik. Ada kenanya lah. Lama kecandu gitu. Iya, jadi kecanduan. Kalau kita nggak sehari itu meriang badan. Iya. Yogi nunggu ditanya. Oke, cukup ya.
gimana Yok? Mungkin kalau kenapa pilih nge-rap karena mungkin kalau rapper itu lebih kayak tentang kritikan, tentang apa bahasa-bahasa banyak yang perumpamaan, lirikal apa segala macam itu jarang ibaratnya di aliran lain. Kalau rapper lebih ke situ kan ibaratnya. Jadi lebih mengasah lagi otak ini supaya kalau ibaratnya kayak yang lain-lain kan di satu lagu itu cuma menceritakan lagu itu doang. Nah kalau cinta di misalnya ini, yoi men. Jadi kalau masalah tentang kalau rapper ini kan di satu lagu ini kita bisa banyak mengkritik apapun itu. Di satu lagu. Jadi mana yang suka kritik. Gue paling suka kritik pisang. Keripik. Itu keripik Kurang. Tapi gini ntar gue kalau di luar itu apa bener penyanyi rapper itu? Penyanyi kalau di luar negeri katanya penyanyi rapper itu sebagai media kritik ke pemerintah. Awalnya dari situ dulu. Katanya seperti itu ya. Bahkan kata-kata mereka tuh vulgar, senantiasa vulgar ya, yang kayak apa segala macam. Anjay. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Aduh Pak, ditutup ini podcast kita. Terus bener ya katanya kayak gitu ya? Ya, awal terbentuknya rap itu kan dari keresahan kaum kulit hitam Afro Amerika dulu yang pada zamannya rasisme itu tinggi, benar-benar terasa banget. Jadi mereka main di klub-klub ceritain apa yang mereka rasakan. Soalnya mereka nggak ada media lain, mau ke media mana juga pasti ditolak karena kriminalitas. Kayak diisolir ya. Ya diisolir. Jadi mereka ngerasain banget keresahan mereka. Jadi ya gitu. Gitu. Atau kalian ini memang ada darah kulit hitam gitu? Kompleks gitu ya. Kayak editor gua kompleks. Jadi yang kalau dari Yogi ataupun Gezi yang bikin tolak ukur, wah gue mau jadi rapper aja nih. Siapa rapper? Apakah rapper Indonesia atau rapper luar? Panutan lah. Influence nih lebih ibaratnya semua rapper influence juga ibaratnya. Jadi nggak ada juga ke satu orang ini nggak gitu. Jadi semua itu guru. Semua guru dan punya karakter masing-masing. Tapi yang paling lu sering dengerin siapa Yok? Indonesia deh. Bangsa Bebiran. Oke, sekian podcast. Kalau ya lebih dari yang pendahulu mungkin kayak Ekbol sama Ekbol. Iya. Kayak gitu-gitulah. Kalau Gizi sendiri? Dari timur. Kalau aku sendiri kayaknya lebih ke Ekbol sih. Rapper sekarang aneh kalau dibilang dulu nggak terinfluence sama orang Ekbol ini. Ya? Betul. Jadi rata-rata aku tanya rapper luar yang teman-teman Samarinda nge-rap kenapa? Ya karena dengar lagunya Ekbol gitu. Soalnya dia bener-bener ceritain apa yang dia rasain di waktu dia merantau ke Jogja kuliah, gimana dia sebenarnya kan orang Ambon, gimana dia ceritain. Jadi semua yang dia ceritain itu kerasa ke teman-teman semua. Kerasa di lagunya juga. Itu yang lagunya ACD itu kan? Itu salah satunya. Tahu nggak? ACD. Itu ya salah satunya ya. Tapi kalian nggak ngucapin kayak Tuan 13, Igor, ataupun Panji juga kan? Panji rapper kan? Panji rapper juga. Panji bukan Panji ular. Bukan. Kalau untuk Tuan 13 dan lain sebagainya itu kayaknya stimulan aja sih bagi kami untuk dengar apa yang lagi baru di hip hop. Jadi kalau mereka ngeluarin lagu baru bisa jadi pembelajaran juga kita. Masukan lah ya. Jadi referensi ya. Referensi. Oke, kita kembali ke beatbox ini. Beatbox ini sebenarnya paling asik, cuy. Gue mau tahu dong sebenarnya kalau si Fandi orang beatbox, dia harus tahu historinya. Beatbox tuh sebenarnya historinya gimana sih? Kalau beatbox sendiri juga dulu sama waktu di awal-awal hip hop itu kan yang memang lagi up itu kan rap. Jadi itu mereka biasanya pakai sound apa gitu yang untuk ngasihin beat. Jadi karena nggak semua orang punya, akhirnya orang menciptakan. Nyoba-nyoba buat nyiptakan lewat mulut mereka sendiri, buat ngiringin rap tadi. Gitu akhirnya semakin kesini kalau dulu itu cuman beatnya cuman asik.
Itu kalau ada generasinya, kalau dulu tuh old school, kalau sekarang new school. Bisa sampai kayak efeknya banyak kayak Gua gitu di rumah dikeplak kesurupan lo. Perkembangannya sampai sekarang itu lumayan panjang juga sama kayak yang rapper tadi. Tapi sekarang beatbox tuh juga banyak kayak pakai apa sih, loop ya? Itu loop station. Itu untuk ngerekam. Iya, itu jadi dia ngeloop suara kita. Misalnya kita itu dia keulang-ulang terus sesuai dengan tempo. Terus bisa ritme baru lagi dimasukkan lagi gitu ya. Kayak DJ jadinya. Dia ntar nge-record, ntar di mixing kan. Iya. Nah, kalau beatbox sendiri andalan siapa? Andalan aku supaya beatboxer luar namanya Alep, dia dari Prancis. Emang dulu awal nge-beatbox ngeliatin dia sih gitu. Jadi banyak belajar beatboxer di dia. Itu di Prancis RT 16. Ada Mbak Dukun. Itu alam. Nah, Indonesia Billy juga ya? dulu Hitam sempat putih. ngewakili juga yang kompetisi dunia. Brazil ya? Di Brazil ya? Di ini di lupa di mana. Tapi juara ya katanya ya? Dia ini nggak lolos di ini di eliminasi dia. Kalau di Indonesia sendiri lebih sukanya itu ke Ego Fernando. Dia orang Tangerang. Luar biasa ya. Dan semoga lah kalian juga bisa seperti mereka. Amin. Ya kan? Ini gue mau tanya, sebenarnya harapan kalian menekuni bidang ini nih apa sih? Apa Ya udah hobi aja. Hobi gitu. Atau emang ini gue kayaknya bakalan fokus di sini dan gue ntar memilih ini sebagai mata pencaharian misalnya. Misalnya gitu. Bisa nggak sih sebenarnya ini jadi mata pencaharian buat kalian gitu? Sebenarnya kalau bilang bisa nggak bisa, pasti bisa. Apa aja bisa dijadiin mata pencarian. Oke. Cuma masalahnya dari lingkungan juga sih. Mendukung apa enggak gitu? Yang mendukung apa enggak, SDM-nya di sini mumpuni apa enggak? Oke. Kayak kemarin temen bikin album itu basisnya di Samarinda, itu kan kota. Ya penjualannya ya teman-teman yang yang hobi. yang hobi. Jadi masyarakat awam itu nggak apresiasi, maksudnya kayak respect gitu. Cuma sekedar ya respect Instagram lah kalau sekarang. Iya, respect Instagram. Beli dong, kasihan gue belum makan coy. Gue 3 hari belum makan, beli dong gitu. Untuk kalian sendiri udah ngeluarin kayak album Nah, apa? itu wah, mimpi banget sih dari dulu. Mimpi ya? Mimpi banget. Tapi kan pastilah ada nanti. Pasti insya Allah lah ada. Insya Allah ada. Mudah-mudahan ada yang nonton Browcast ntar bisa, wah ini rupanya ada anak-anak Brow nih, pengen support dong misalnya ya kan. Amin. Misalnya dari perusahaan maju mundur misalnya. Amin. Uangnya ke kita dulu. Iya. Endorse dulu ya. Iya, amin deh godain ya. Nah, di YouTube itu juga gue ada lihat kayak apa? AMPM ya. AMPM itu apa lagi? Itu grup Kru. Oh, kru. Untuk dari bangsa Babiran. Rapper sendiri. Yoi. kayak Fade to Black-nya lah. Kalau Fade to Black kan ada 3 orang. MPM ini 3 orang juga. Tapi MPM sendiri udah pernah buat lagu belum apa sendiri gitu? AMPM itu ya kami juga. Kalian juga? Gue bingung. Berapa sekali kalian. Jadi kan kalau gini loh Pak, bangsa Banua, bangsa Babiran itu kan mereka terkumpul. Okay. Tapi kalau satu atap AMPM dia untuk rapper aja gitu loh. Nah beatbox apa tuh Pak? Enggak, kalau beatbox ya udah beat lain aja. Oh gitu aja ya dia langsung ya. Aku juga mau jelasin bangsa Babiran ini sebenarnya kayak sebuah wadah kayak studio rekaman gitu untuk rapper-rapper. Nah jadi isinya yang nge-rap salah satunya yang ngisi studio itu MPM Attack. Banyak lagi teman-teman kayak penyanyi bisa kayak si Lika Aziza yang di Berasa itu. Nah itu juga masuk ke bangsa Babiran. Karena dia notabene penyanyi pop ya? Penyanyi pop. Gitu. Jadi di bangsa Babiran itu intinya yang dengan suara atau nyanyi-nyanyian itu boleh masuk. Oh gitu. Maksudnya nggak terbatas ini cuman rapper doang yang boleh masuk nggak? All itu juga bisa masuk. Iya bisa. Oh jadi bisa. Kan kebanyakan orang tahu ini cuman bisa di hip hop aja nih gitu loh bangsa Babiran. Bangsa Babiran. Apa tuh? Tudung Banua. Tapi kalau Tudung Banua apakah di hip hop aja?
Kalau Tudung Banua untuk sekarang memang lagi di hip hop aja, Hip-hop tapi aja ya? seluruh elemen hip hop semuanya ada di Tudung Banua. Oh gitu. Iya. Oh berarti ke Bangsa Babiran ini semua siapapun mau masuk Yoi. asal itu positif Masuk silakan. meluncur. Maksudnya positif gimana? Positif Pak. Ini musim pandemi Pak. Yang positif serem gue. Oh gitu ya. Jadi harapan kalian paling terbesar apa sih dengan si apa komunitas yang ini? Bangsa Babiran. Iya Bangsa Babiran. Harapan Harapannya. besar kalian apa sih sebenarnya? Harapan besarnya jadi rumah buat musisi berau sih. Kalau mereka mau ada proyek-proyekan apa kita siap bantu. Oh Jadi, siap. mereka nggak bingung cari kemana lagi. Iya. Orang mau rekaman gini-gini kami siap bantu. Oh, gitu. Harapannya sih gitu. Maksudnya berarti dengan hobi yang sama, nih di sini di Bro loh udah punya kayak home studio sendiri, walaupun perangkatnya nggak Ya. seprofesional kayak di luar, tapi kita Pelan-pelan lah. ya siap menaungin orang yang memiliki hobi yang sama, Betul. gitu kali ya. Ya. Toh walaupun belum profesional juga karyanya keren ya. Iya. Amin. Itu pengambilan tag-nya emang terpisah apa gimana sih? Gue kan ada yang kayak outdoor gitu, apa yang di indoor. Itu di studio mana? Studio sendiri atau? Bukan Itu kamar. Kamarnya dari Pandi. Jadi kita udah nyiapin itinerary, udah kita siapin rundown, jadi biar nggak ngumpul juga. Untuk si ini, tag-nya hari ini gitu-gitu. Nah untuk yang pengambilan di outdoor itu ada timnya sendiri, supaya ngejar target ini juga sih. Oke. Produksinya juga biar nggak kelamaan nunggunya. Oke. Gitu. Jadi kita udah ada punya tugas masing-masing lah, gitu. Kita bagi-bagi. Sempat ada kekacauan nggak? Kan Pasti banyak ada. kan banyak otak nih. Cuma miskomunikasi ya. Iya. Problemnya itu aja. Miskomunikasi aja. Tapi cepet selesai Iya, Pak. Alhamdulillah. langsung dirembukan. Gitu. Karena kan kalian dengan ego masing-masing Iya, Pak. untuk melakukan Apalagi satu di project. usia-usia seperti mereka ya, usianya labil ya. Kita kan Waduh. Pakai rebahan aja, Bray. ada next project apa lagi buat kalian? Oh banyak. Banyak sih untuk MPM sendiri ada satu single yang lagi digarap sama teman-teman Kaneka juga. Kami sudah tag video klip di tagnya di tepian besar. Iya. Tepian besar. Judulnya Sunset. 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 Oh ini belum Kayak keluar. merek sampo ya. Suslik. Oh, Jangan disebut Pak. Jangan disebut dong. udah sebut coy. Beda kan Suslik. Suslik kan beda. Sunlight. Vulgar banget dia. Diulang. Sabun cuci piring. Judulnya Sunset ya. Ya, Sunset. Berarti nanti angle-nya bakalan yang kayak matahari Iya. terbenam apa segala macamnya. Fandi ikut juga. Enggak, saya nggak diajak Pak. Udah kalian pindah. Nah itu tentang apa Sunset? Kalau Sunset ya betul itu tadi yang kayak matahari terbenam, terus kita juga memelihatkan oh ini loh anak-anak berau ibaratnya dari fashion keren apa segala macam, tapi ngumpulnya tetap sederhana, terus Oke. tetap rame-rame, Oke. tetap nama santai, Oh, iya. Yok, yok. Santuy. santuy. Iya. Tadi tuh lu nge-rap atau menjelaskan sih? Itu kayaknya jadi Tapi lirik. di proyekan Sunset sendiri ada nilai kritik apa keresahan nggak sih di dalamnya? Mungkin kita lebih memelihatkan lagi Oh ada sih klimaksnya. Tapi nanti lah. tungguan. Oh iya. Ada klimaksnya sih. Hampir tuh cerita sekalian aja kalian nge-rap. Pokoknya nanti ya. Tapi effortnya pasti ada positif ya. Iya dong. Maksudnya untuk membangun spirit anak-anak muda yang ada di Berau ya. Itu utamanya sih itu bro. Ya intinya sih terus berkarya aja sih. Karya, Iya kan? karya Keep it utama. moving. Nah berarti untuk kalian collab lagi belum ada proyekan? Belum. Belum ada sih. Kita. Tapi ini jujur ya, kalian tuh dapat apresiasi dari setiap orang yang melihat, gila ini masa karya Bro sih. Gue aja pernah melihat itu, anjir, ini keren banget gitu. Ini genuine, maksudnya ini genuine emang produknya anak-anak Bro. Bro asli. Nah, kalau ini sudah menarik perhatian dan terakhir gue dengar udah diajak collab sama ibu itu ya. Iya. Ibu siapa sih? Ibu Pika ya. Ibu Pika. Oh iya Ibu
Itu bakalan jadi proyek atau kayak gimana? Insya Allah bakal jadi proyek lagi. Wih, Tahap siap. sekarang kan lagi sibuk. Mungkin ibunya lagi sibuk. Lagi sibuk ya. Oke. Sibuk. Dia nunggu itu. Kita Kemarin lagu kolab tentang ya apa? sama-sama seniman aja. Iya. Kalau itu lagi mungkin nanti sama ibunya kolabnya lebih ke apa lagi lah? Sunset. Nah, Ceritain Berau aja sih kita. Iya. Oke. Oh, tentang berau. Etnik Berau. apa segala macam ya. Full berau. Jadi lagu-lagu kalian ini lebih ke arah bagaimana berau itu gitu. Iya. Ya, betul. Lebih menceritakan introduce ini bro nih begini. Ada pariwisata, ada ini apa segala macam dengan segala kekayaan tentunya. Iya. Bro. Ibaratnya kita tinggal di ujungnya Kalimantan yang dilihat orang Hutan. itu hutan. Apa hutan? Oh, pas dilihat ini loh berau. Ini loh anak-anaknya berau. Itu harapannya proyek itu sih. Iya. Jadi kalian Orang yang mengira ini hutan begitu dan wah luar biasa. danau semua. We love bro ya. Kalian asli berau semua kan? Enggak juga. Enggak, maksud tuh lahir. Lu di mana ya? Kalau aku lahir di Lombok, besar di sini. Udah berapa tahun lo ya di berau ya? Sudah mau 23 tahun. Oh, udah 3 tahun. Udah lumayan lama dong. Lama banget. Kenzi asli sini. Aku Jawa sih. Oh Jawa. Lahirnya di Jawa juga. Di Jawa. Di sini tahun 2003. Oh, Fandi. Kalau aku asli Berau. Asli Asli bro. bro. Iya, siap. Putra daerah juga. Putra daerah akhirnya. Tolong. Ya kalau sendiri sih. Memang kita beda-beda, tapi tetap juga itu untuk berau juga sih. Ini nge-rap nih. Mana mobil dipijak di situ lagi dijunjung. Gimana bro? Jadi Ada yang ditanyain? Ya penting mungkin itu masalah project. Terus untuk kalian ini ya tetap untuk bagi kita berdua ya terima kasih udah menelurkan karya yang luar biasa berasa. Dan buat teman-teman yang pengen lihat channelnya ya, channelnya bisa di mana? Di Bangsa Babiran Musik. Bangsa Babiran Musik YouTube. YouTube. On YouTube Di ya. sosmed lain? Kita juga ada di Instagram, Tudung Banua Official, Bangsa Babiran Musik, IMPM Attack. Ada semua. Itu satu Instagram. Itu berapa Instagram ya? 3 Instagram. Oh, 3 Instagram. Pelan-pelan dong, Anda rapper jangan juga lagu-lagu. Kalau Fandi? Kalau Fandi gimana? Ada di Beatbox? Beatbox. Kalau sosial medianya Bro Beatbox Clan, di YouTube juga ada Bro Beatbox Clan. Bro, Bro Beatbox lain, oke. Jadi udah di Beatbox sendiri udah bikin album berapa? Album kalau di Beatbox bukan album, Mbak. Jadi apa? Gue nggak ngerti sama MP3. bukan 3GP ya. 3GP. Jangan dong. Kita biasanya buat video beatbox aja sih, kayak cover lagu, Oke. atau impersonate beatboxer dari luar negeri gitu aja. Siap. Oh jadi kayak mengcover gitu kan? Iya, cover lagu gitu. Oh jadi beatbox tuh ada juga mengcovernya ya? Dia jadi drumnya. Drum dari mulut. Tapi gue pernah denger tuh ya di YouTube ada yang bisa nyanyi itu sambil nge-beatbox. Iya kan, itu ya? keren Iya. banget loh. Itu masa lidahnya gimana ini tuh? Kasih contoh Pak. Bisa nggak sih? Gue tantang deh lo gimana? Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Tahu lagu apa nih? Anu deh, Beethoven. Apa? Yang lu bisa deh Van. Yang sambil nge-rap juga sambil nyanyi. Waduh. Rap nyanyi beatbox. Iya bisa. Ya udah bertiga. Kalau misalnya lagu ya aku nggak terlalu. Nah ini juga justru jadi salah satu faktor kenapa aku nggak laku di sini. Karena lebih kayak ke battle kan. Terus kalau battle juga fast beat, jadi yang beatnya cepat. Jadi kan jarang cover lagu gitu. Paling cuman kayak impersonate beatboxer dari luar aja. Jadi cuman kayak kalau untuk nge-entertain orang, kalau lagi nampil paling kayak gabungin beberapa suara jadi satu instrumen gitu. Kayak contohnya gini nih. Contohin dong. Bentar ya, gue hitung ya. 1. Kita keluar dulu. Oh gimana? Misalnya nih suara pertama. Oke. Suara kedua. Suara ketiga. Suara keempat. Suara kelima. Di mix.
Sekarang di mix ya? Sekarang di mix, ada suara pertama gini. Asik. Mantul coy. Ini kayak suara wrestling. Ulang. Lu 3 suara aja. Oke. Kok nodong sih Mas? Jangan Lupa. Gimana kalau bisa kayak nggak bisa gua. Ampun. sekarang buat Podcast aja. buat Kenji sama siapa? Yogi. Yogi. Kalian berdua gue tantang bikin rap freestyle bisa nggak? Waduh. Iya. Di sini ada gelas, ada rokok. Di sini ada tangga. Tapi Gue pengen denger dong, bisa. Yang lab. Oh ya, mau kayak gitu nih perjelas. Freestyle. Untuk rap sendiri ada spesialisnya Suruh freestyle. spesialisnya masing-masing. Pertama ada yang fokus di freestyle, terus ada yang fokus yang ke lirikal. Tapi namanya rapper, biar fokusnya di lirikal, siap nggak siap harus bisa freestyle. Iya, bisa freestyle. Oke, cek di MC suruh freestyle. Aku ada di broadcast. Di sini MC suruh showcase. Di meja ndak ada toples. Semua hidup butuh proses. Aku panas bagai Milo. Musuh terberat kilo. Tempat membidik bingo. Yo, Gazy AZ. Next level ada AZ. Yo, sekarang gue lagi di broadcast. Yoi. Acara yang paling the best. Ini acara kualitas yang ngisi orang-orang berkelas. Jangan lupa nonton ini. Ajak juga anak istri. Jangan lupa share dan like, biar AdSense juga naik. Habis ini MC sambut. Jangan lupa angguk-angguk. Yo, next MC langsung tutup. Check it out. keren. Oke, buat teman-teman sekali lagi terima kasih udah datang di broadcast. Kami yang makasih bang. Dan semoga kalian tambah sukses. Yang penting nggak parises. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broadcast pamit dan see ya.